sekolah kita. Dan alhamdulillah waktu kemarin pelatihan pun kita bisa memberikan nama baik untuk sekolah kita ya. Terima kasih. Untuk lebih segera mungkin karena waktu. Dalam hal ini kami bertugas 7 jurus BK, tetapi kami tidak akan menyampaikan semua 7 jurusnya. Yang kami terapkan di sini berdua, dan nanti mungkin ketiganya itu dengan kita semua rekan-rekan, mungkin dari beberapa pihak yang disebut dengan jurus yang ke-6 ya, kolaborasi. Di sini jurus yang pertama itu ada 7 jurus ya untuk BK kali ini. Maaf saya langsung aja ya karena pembukaan mengikuti aja tadi. Oh kenapa langsung nyelonong gitu ya, tetap aja ini. 7 jurus BK ini di sini ada 7 jurus. Yang pertama kenali potensi. Yang kedua kelola emosi. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi ya, jaga konsistensi berarti kan kita beri. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Itu 7 yang harus sebenarnya oleh kita semua dipahami dan memang harus kita laksanakan gitu ya. Dasarnya ini nanti imbasnya ke guru wali sebetulnya Pak di sini kan. Jadi hubungannya dengan guru wali. Kenapa butuh guru wali? Jadi BK di sini bukan berarti harus semua makalah nombok di BK Pak. Tapi ada beberapa jalurnya selain dari mulai guru mapal yang bersangkutan punya masalah, nanti ada hubungannya dengan wali kelas. Terus ada guru wali, nanti ada posisi guru wali di situ. Jadi sebelum ke BK baru ke guru wali. Nanti pembagian guru wali itu disesuaikan dengan jumlah siswa dibagi dengan jumlah kapal. Jadi guru BK mah nggak ikutan guru wali di sini ya. Jadi sesuai dengan konsisten. Tapi kenapa ya di PMM udah mulai guru wali ikutan? Sebenarnya di sini nggak ada. BK itu tidak mengikuti guru wali. Guru wali itu hanya yang punya kapasitas sebagai guru mapel. Baik, di sini saya hanya menyampaikan 1 jurus saja, yaitu tentang kenali potensi. Mengenai potensi, kadang kita bingung ya, anak kita itu punya potensi apa ya, gitu ya. Kita tahu-tahu ngajar aja begitu aja. Atau kadang kita bingung, nah itu bodoh gitu kan. Sebenarnya Allah tidak menciptakan individu atau manusia itu bodoh, gitu ya. Ya. Di sini kenali potensi ada beberapa ya. Kita menganggap bahwa pembelajaran di sini itu tidak hanya guru BK ya, tapi guru non BK juga untuk mampu membantu anak mengeksplorasi gitu ya, minat, bakat atau potensi yang ada melalui teknik assessment gitu ya. Apa yang digunakan teknik assessment di sini itu ada 3 kunci yang harus kita pahami. Di sini ada 1 kecerdasan majemuk. Jadi kita pada dasarnya sudah diberi dasar potensi kecerdasannya. Bahkan di sini kami menggunakan kecerdasan majemuk. Ada yang menurut Howard itu ada 8 sampai 9 kecerdasan, tetapi menurut Holland itu hanya 6. Jadi beda ya. Ada 6, ada 8. Kebetulan kami menggunakan kembali dari yang
Dan alhamdulillah di sini ada, alhamdulillah ya. Terus yang kedua gaya belajar. Gaya belajar ini kita gunakan juga ada 3, itu langsung melewat juga 3 gaya belajar. Kadang kita bingung apa sih anaknya mesti bisa gitu ya. Nah, apa sebenarnya ini? Kita hanya menggunakan 2 kunci ini untuk pengenalan minat dan bakatnya itu disesuaikan dari nanti setelah kita mengetahui itu dari kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Apa saja sih kecerdasan majemuk? Untuk mewakili ada 8 kecerdasan. Di sini ada kecerdasan visual, di mana anak itu harus memahaminya itu melalui apa yang dia lihat, gitu ya. Ada yang dia lihat. Beda dengan yang logika matematika itu. Jadi 2 ada logika matematika. Jadi mereka identitas dengan yang harus digunakan itu secara akal atau secara yang praktek di situ. Yang ketiga, kecerdasan musikal. Biasanya anak lebih cenderung ke hal-hal yang bersifat syair atau nada, gitu ya. Yang keempat, bayang. Jenis kecerdasan menurut ini ada kecerdasan linguistik ya. Linguistik itu verbal, biasanya bahasa yang digunakan ya. Kecerdasan linguistik biasanya biasa dengan potensi anaknya nanti mengarah ke ahli tulis menulis biasanya ya, atau bercerita itu linguistik. Yang kedua di sini kecerdasan logika matematika yang tadi saya sampaikan. Ini hitungan biasanya lebih cenderung kepada hitungan eksak atau hitungan secara fisika. Yang ketiga, visual yang tadi saya katakan visual spasial ini cenderung ke anak itu bisa berasumsi, berlogika dan menerapkannya. Jadi 3 dia punya kelebihannya di situ. Biasanya ini hubungannya dengan pilot atau nakoda ya kalau untuk bakatnya atau karirnya ke depan. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Biasanya kinestetik hubungannya dengan bidang olahraga ya. Dan dia langsung praktek, dia bisa melakukannya secara praktisi dan tidak hanya cukup melihat, tapi dia langsung bisa mempraktekkan. Yang kelima, musikal. Tadi saya udah sambung, itu hubungannya dengan syair, nada, atau biasanya emosionalnya lebih tinggi. Dan yang keenam, kecerdasan interpersonal. Ini yang suka bisa membedakan ya antara interpersonal dan ada intrapersonal. Kalau intrapersonal itu hubungannya, kalau ini interpersonal dulu ya. Interpersonal itu hubungannya dengan suasana hati yang kadang kita agak sedikit emosional di sini. Tetapi kita harus bisa mengelola seperti tadi. Kenapa harus mengelola? Nah disinilah cerdasnya seorang guru yang bisa mengendalikan secara emosionalnya dan empati di situ. Ya, bagaimana menghadapi anak? Oh anak ini ternyata kelebihannya secara emosionalnya lebih tarik, lebih dalam pergaulannya lebih bagus. Nah itu biasanya di intrapersonal. Beda dengan intrapersonal. Intrapersonal itu hubungannya dengan pemahaman dirinya lebih cenderung kepada diri. Biasanya itu extrovert ya. Dan yang ke-8 itu kecerdasan naturalistik. Itu hubungannya dengan alam atau biologi biasanya. Itu lebih bisa membedakan antara hewan atau tumbuhan, bisa menggolongkan. Jadi lebih menyenangi ke alam, dunia alam. Itu kebanyakan di siswa kita atau di murid kita itu naturalistik sih banget. Jadi kayaknya nggak terlalu cinta lingkungan mungkin ya. Setelah saya dari 8 kelas itu naturalistiknya cuma ada beberapa orang. Dari satu kelas itu 2 orang yang kecerdasannya naturalistik. Kebanyakan linguistik, interpersonal dan intrapersonal gitu ya. Yang musik itu hanya
itu di musik. Selanjutnya tentang gaya belajar. Kalau gaya belajar itu menurut saya itu ada 3. Gaya belajar secara visual. Yang visualitas, jadi visual, ada auditory dan ada kinestetik. Itu 3 gaya belajar. Jadi kadang kita bingung, anak ini kok susah banget kalau disuruh gerakan gitu ya. Nah, ternyata anak itu hanya bisa menggambarkan penglihatannya. Mungkin ini benar ya. Nah, ini mungkin masih kenal ya murid kita. Saya pakai ini sebagai media juga ketika saya memberikan presentasi di sana. Ini hasil karya anak kita, memberikan apresiasi tentang gaya belajar. Di sini kebetulan gaya belajar yang dipakai itu adalah visual. Ini dia menggunakan gaya visual, di mana gaya visual hanya menggunakan mata ya. Dia yang diaktifkan itu mata, jadi dikenakan dengan mata. Dan yang kedua, nah, ini gaya auditory. Jadi hanya mendengarkan. Kadang kita kenapa sih anak itu dulu, tapi ketika ditanya kok tahu gitu. Ketika kita kasih pertanyaan dia langsung singkat untuk jawaban. Berarti dia lebih cenderung ke gaya belajarnya auditory gitu ya. Dan yang terakhir yang kedua ini, mungkin kita tahu ini siapa coba? Itu anak yang tidak sama sekali ketika kelas 9 atau dari kelas 7 nggak pernah ngomong, nggak pernah bicara, nggak pernah ini. Tapi alhamdulillah ketika kami memberikan sebuah solusi ini, dia bisa bergerak. Dia nggak bisa melakukan ya, ini dia bisa mengaplikasikan hasil visualnya, hasil auditorinya dengan gambar lalu desain di situ, gitu ya. Tapi dari gaya belajar. Jadi mana mungkin nanti teman-teman akan cuma bisa gimana sih caranya kita bisa memahami siswa tersebut. Mungkin itu akhir karyanya. Saya kembali ke awal. Maka di sini apa sih potensi harus kita kenal dengan potensi siswa itu, dalam artinya keterampilan kita itu hanya dengan menggunakan asesmen sederhana yang tadi itu. Jadi 2 asesmen itu insya Allah kita bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan kebisanya anak gitu ya. Jadi kemampuan anak. Selanjutnya dengan yang harus dikuasai ini terlepas dari kaitannya dengan tugas BK, kami mungkin bisa kerjasama dengan mereka semua. Sudah mungkin ini bisa dipelajari bersama ya secara singkatnya. Ciri-cirinya ada basic semua, bisa semua secara primori aja. Teman-teman bisa mempelajarinya secara bersama. Mungkin sejauh ini cukup saya kenali dengan satu jurus ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita semua bisa kerjasama demi anak-anak atau kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk